Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat,
kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol. Seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah, bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita salam kanan dan kiri, katakan Engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Yes, ada wajah-wajah yang baru. Ada kebaikan Tuhan, amin. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Syakara barata kala barata kala bashikira barata kala barata kala barata kala baba barata kala la 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 barata kala bashe. Oh Yesus Tuhan, shikila la 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 barata kala baba barata kala bashe. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan, terima sembah kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Bila hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami percaya kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi setiap kami ya Bapa. Pada saat kami membuka hati kami menaikkan ucapan syukur kami percaya Kau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Kami percaya yang dengan sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan oleh biodara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menghibur Roh Kudus-Mu bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pada saat kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Kami mau belajar untuk buka hati untuk Engkau ya Bapa. Biarlah hati kami yang keras ini ya Bapa, hati kami yang angkuh ya Bapa, hati kami yang sombong Tuhan,
Kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah oleh kasih setia-Mu Engkau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau begitu memiliki Tuhan hati yang lemah lembut Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan memiliki hati yang sama dengan Engkau ya Bapa. Mampukan Tuhan setiap kami ya Tuhan Yesus. Tahun ini adalah tahun penuaian ya Bapa. Biarlah penuaian Tuhan segala aspek kehidupan kami Tuhan, lewat kesehatan kami, keluarga besar kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan. Amin. Amin.
setia Tuhan tidak berkesudahan bagi setiap kita. Amin. Amin. tunduk dalam namanya.
abadi atas segala nama. Yesus abadi atas segala nama. Yesus abadi atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Kau begitu baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi setiap umat-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 1 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
Yesus. Tuhan, begitu indah di dalam hidup kita. Biarlah dengan waktu yang kesempatan Tuhan berikan bagi setiap kita, kita mau belajar untuk menghampiri kepada Tuhan. Saya mengajak saudara jangan melihat kanan dan ke kiri, tapi pada pagi hari ini kita datang di rumah Tuhan. Tujuan kita hanya mau menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Kita datang ke rumah Tuhan, kita mau datang ketemu sama Dia yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Di musim apapun Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari bagi saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita sama membangun roh kita bersama-sama. Barata kala barata kala bashiki la barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala shiki la 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 barata kala la 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 shiki la 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 shaka la 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 shaka la la Engkau sungguh baik Tuhan. Ampunilah kami Yesus. Kalau kami ada salah, kami minta ampun Tuhan di hadapan Tuhan. Sucikanlah yang telah kami ya Tuhan. Kami di hadapanmu, kami hanya manusia yang bodoh Tuhan. Tapi Kau layakkan kami Tuhan. Kau sempurnakan kami Tuhan di hadapanmu Tuhan. Shikilah basyakalah 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 di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes, Lord. Bila tanda kami menghormati Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh, syakalah Yes, Lord, Yesus Tuhan. Yesus, berikan kasih mula-mula yang baru bagi kami Tuhan. Berikan kami Tuhan api yang baru Tuhan. Berikan kami Tuhan kasih mula-mula yang lebih dan lebih lagi Tuhan bagi kami Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh syakala takala takala la 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 takala bashikila la 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 takala syakala takala syakala shikila takala la 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 takala takala syakala la 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 takala ura takala baba shikila baba baba takala la 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 Yes, Lord.
Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa dengan Engkau Tuhan. Apa yang saudara rindukan, berkata-katalah kepada Dia. Dia hadir di tengah-tengah. Dia hadir di dalam hidup kita. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Tapi sungguh-sungguh katakan ku bawa. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Aku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu,
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan, mau memujimu ya Tuhan. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima. Saya memudah pasal untuk maju ke depan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau layak Tuhan. Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ya rata karala basi kuriana masyakara bayara la basi kirana masya. Kurata karala basi kirana bayara la bayara la bayara la bayara la basi. Oh bestik taya la mata bayara la taya la bahina takana nama sikira la bayara la basi kirana masya. Oh basera takaro basi kona ya la bahina takara la basi. Jesus, 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 Jesus. Masyakara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Anugerah
dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hanya kasih dan sayang-Mu yang menguatkan kami, yang memampukan kami, bahkan yang terus memberkati kami. Kami percaya firman-Mu pada pagi menjelang siang ini adalah firman yang hidup, firman yang berasal dari surga, firman yang punya otoritas ilahi, yang akan memperbarui setiap dari kami, sehingga kami menjadi pelaku firman dan semakin melekat kepadamu, diberkati, memberkati, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aktifkan panca indera rohani kami. Berikan kami telinga seorang murid dan hati hamba, sehingga kami mau mendengar tuntunan-Mu, kami mau diperbaharui, kami mau diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah. Berikan kami kefokusan. Berikan kami rasa hormat untuk firman Tuhan. Kasih mula-mula mengalir beribadah pas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saudara sekalian, pemusik boleh kembali ke posnya masing-masing. Shalom. Haleluya. Jakarta ya, Batam sedang dibersihkan Tuhan. Hujan 3 hari 2 malam. Saya percaya ketika Batam dibersihkan Tuhan, Batam ditahirkan Tuhan, double blessing, berkat ganda akan tercurah di tahun 2025. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Hari ini saya begitu excited untuk membawakan firman yang ternyata selaras dengan firman kita minggu lalu tentang Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Dan tadi rupanya dibahas juga tentang Petrus. Saya kira sorga benar-benar ada di tempat ini. Amin. Karena apa yang telah Roh Kudus nyatakan selalu diikuti. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, tapi saya percaya satu hal, bahwa Tuhan berkenan buat GBI Pantai Permata. Amin. Dia tidak lihat jumlah, dia tidak lihat harta, dia tidak lihat rupa, tapi dia lihat hati. Banyak hati di sini yang mau menyembah Tuhan, mau setia sama Tuhan, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mau melekat sama Tuhan. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun saya perhatikan, yang setia itu pasti diberkati, yang setia itu pasti diubahkan, yang setia pasti diperbaharui. Amin. Hari ini kita akan diberkati lagi melalui firman, lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin ada kuasa di sini, ternyata sekarang Tuhan berikan kepastian dalam ketidakpastian. Kata-katanya unik ya, kepastian dalam ketidakpastian. Sebenarnya saya bingung juga waktu dikasih tuntunan untuk bawakan ini. Karena firmannya agak kompleks ya. Tentang suku Lewi, suku Yehuda. Jadi saya pelajari tentang persembahan. Lalu orang bilang, sekarang itu persembahan harus diberikan kepada imam suku Lewi. Padahal kalau kita lihat Melkisedek aja bukan suku Lewi dan bukan bangsa Israel, tapi tetap dikembalikan persepuluhan, diberikan persepuluhan oleh Abraham. Karena konsepnya adalah yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Itu prinsip Alkitab. Bahkan Yesus yang kita sembah itu bukan dari suku Lewi, Yesus itu dari suku Yehuda. Jadi banyak miskonsep tentang pembelajaran Alkitab. Sehingga konteksnya tentang suku Lewi, padahal sebenarnya suku Lewi terpilih pada saat itu karena lembu emas. Waktu Harun dapatkan 2 loh batu, dia turun, yang memihak kepada Abraham, yang mendekat kepada Abraham hanya suku Lewi. Dari situlah muncul suku Lewi yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi tetap Imam Agung pada saat itu memang Musa ya. Harun. Pemimpinnya Musa, Imam Agungnya Harun. Nah, Harun memang dari suku Lewi, tetapi Melkisedek bukan dari suku Lewi. Jadi ini berkolerasi termasuk dari Abraham. Jadi panjang sekali pembelajaran yang saya diberikan oleh Roh Kudus.
perenungan yang diberikan oleh Roh Kudus. Sampai tadi malam saya masih cari ilustrasinya dan ternyata saya dapat, puji Tuhan dapat ilustrasinya. Tapi saya akan mulai dari bisnis dulu. Saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan ilustrasi hari ini bisnis. Tapi waktu saya berdoa sama Tuhan, Roh Kudus bilang begini, dari tempat ini akan lahir entrepreneur yang membuka lapangan kerja. Wah, ini kalau lemas banget. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya selalu diajarkan tentang sesuatu yang membawa kepada bisnis dalam kebenaran ya? PDT, pengusaha dalam Tuhan. Kenapa begitu Tuhan? Jadi Roh Kudus bilang akan lahir pengusaha-pengusaha atau entrepreneur dari GBI Pantai Permata. Yang sepakat katakan amin. Nah, beri kemuliaan buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Oke. Dulu kita kalau mau belanja, pasti kita pergi ke mall, ke pasar, atau ke tempat yang secara umum berdirinya kolektif. Contohnya ya, toko keramik di belakang Bang Lipo yang dulu, sekarang nggak tahu Bang apa itu. Oh, CMI Niaga ya. Di belakang itu namanya Inti Sakti, Komplek Inti Sakti kalau nggak salah. Itu semuanya jual keramik. Ada kloset keramik, wastafel. Kalau di Jakarta tuh Harko. Kalau masuk Harko semuanya elektronik. Jadi tokonya kolektif. Mau cari semuanya ada. Kalau sekarang kayak Lucky Plaza tuh handphone semua gitu ya, gadget ada di sana. Nah, biasanya kita pergi ke tempat yang kolektif, sifatnya kolektif, mall atau pasar untuk kebutuhan biaya hidup. Tapi seiring zaman itu berubah. Sekarang semua orang tinggal ambil handphone, duduk manis, pastikan uangnya ada di rekening, tinggal kita belanja, dikirim. Memang secara perbandingan kelihatannya bisnis online lebih menjanjikan dibanding bisnis konvensional. Tetapi jangan salah, manusia itu punya 5 panca indera dan ada satu di luar panca indera yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap dan meraba. Secara online kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita mungkin bisa ikut merasakan, tapi parsial, secara parsial, bukan secara utuh. Itu di online. Kalau bisnis konvensional, kita bisa melihat, kita bisa meraba. Kalau online nggak bisa meraba, tebel tipisnya. Mungkin secara ilustrasi sekarang apalagi pakai metaverse ada aplikasi yang baru sekarang. Jadi kalau kita mau coba baju, misalnya kita mau beli baju di online, lalu kita foto diri kita, masuk ke aplikasi itu, baju itu bisa ada di diri kita, kita bisa lihat cocok gak sih kita pakai. Itu aplikasi yang baru. Jadi nanti akan ada bisnis online ke depan yang menggunakan AI dan metaverse. Nah, kalau kita mau ngedesain, misalnya beli meja, kita cuma foto ruangan kita, lalu meja itu nanti akan disimulasikan meja itu cocok gak dengan ruangan kita. Jadi itu ke depan e-commerce akan menggunakan AI dan metaverse. Tetapi itu tidak bisa menggantikan konvensional. Contoh, misalnya online jual pisang goreng, melalui online bisa kita cium nggak? Nggak bisa. Konvensional tetap punya nilai tambah, nilai lebih. Kita bisa cium baunya, kita bisa pegang teksturnya. Ya. Tetap konvensional itu bisa menyaingi online. Sayangnya, hikmat para pebisnis, strategi para pebisnis itu punya hikmatnya, hikmat dunia, bukan hikmat yang dari atas. Waktu kita dulu belajar, kalau hikmat dari atas, apapun kondisinya itu bisa keluar sebagai pemenang, bukan menghindar, bukan tutup. Kita banyak lihat sekarang yang konvensional, banyak store-store yang tutup, di mall tuh sepi, banyak sepi. Karena mereka tidak memiliki hikmat-hikmat khusus.
Apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan. Kita akan nonton film dulu yang sudah saya siapkan dan Roh Kudus sudah tuntun. Julkel, jualan keliling. Halo Sobat Bagus, selamat datang Suaranya kembali coba. di channel Bisnis Bagus. Bagi Sobat Bagus yang ingin memulai usaha tetapi selalu terpentok di modal, ide usaha keliling ini bisa menjadi solusinya. Besarkan lagi dikit. Karena dengan jualan keliling menggunakan motor terdapat beberapa keuntungan yang Sobat Bagus bisa rasakan, yaitu pertama, bagi Sobat Bagus yang belum tahu lokasi potensial untuk jualan di mana, hal ini dapat dimanfaatkan untuk mencari lokasi yang tepat sembari berjualan keliling. Kedua, modalnya hanya bensin sehingga tergolong kecil dibandingkan harus membayar sewa bulanan atau bahkan tahunan. Kemudian sisa modal tersebut bisa digunakan untuk membeli alat dan bahan berjualan sehingga lebih efisien. Ketiga, potensi pasar yang lebih luas karena Sobat Bagus keliling memasarkan barang yang Sobat Bagus jual. Ide usaha yang pertama adalah usaha sayur keliling. Usaha ini tergolong mudah dilakukan Ini dalam harus artian tidak bangunnya perlu pagi ya. pendidikan tinggi Jangan sampai ataupun ibu-ibu modal yang besar tergoda untuk untuk ke pasar. memulainya. Sebelum ke pasar udah harus Tapi duluan. seringkali orang Kerajinan. menganggap remeh usaha ini padahal sangat potensial. Kehadiran usaha sayur keliling sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya ibu rumah tangga. Oleh karena itu Sobat Bagus harus pintar-pintar mencari lokasi berjualan keliling yang ramai, misalnya di komplek perumahan. Sobat Bagus juga harus konsisten bangun pagi untuk membeli dahulu sayur-sayuran di pasar yang sering dibutuhkan Harus berikan oleh yang terbaik. ibu rumah tangga sehingga ketika Cari yang berjualan segar-segar. sayur-sayurannya masih fresh. Keramahan dan harga jual Sobat Bagus juga menjadi faktor penting untuk membuat ibu-ibu jadi langganan Sobat Bagus. Ide usaha yang kedua adalah usaha telur gulung keliling. Usaha Ini ini mangkal di memang tidak sekolah, ada artinya Sobat sebentaran Bagus. aku nih. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa sangat menyukai telur gulung. Jajanan ini mungkin bisa disebut jajanan legendaris ya Sobat Bagus, dan juga Lihat mudah begini aja udah membuatnya. kepengen beli itu. Dengan modal yang minim untuk membeli bahan dan juga menggunakan motor untuk berjualannya, maka usaha ini sangat pas untuk dimulai oleh Sobat Bagus yang kepentok di modal. Kalau masalah laku, ya bisa dilihat sendiri Sobat Bagus. Ide usaha yang ketiga adalah Kopi keliling, nggak usah kopi kenangan. Jika biasanya berjualan kopi Nggak selalu usah di kedai kopi apa atau kios, jiwa tuh, ide usaha janji kopi jiwa. keliling menghadirkan pengalaman kopi unik bisa bagi keliling. pelanggan. Untuk varian kopi yang dijual sederhana saja, misalnya kopi susu, kopi hitam, dan lain-lain. Oh, lihat mesinnya. Potensi keuntungan berjualan kopi keliling sama saja dengan kopi di kios, dan bahkan Lihat, bisa lebih besar ada karena bartender Sobat yang Bagus keliling kan sekarang. tidak perlu membayar biaya sewa tempat. Coffee bar. Ide usaha yang keempat adalah usaha Ah, buah-buahan. buah keliling, mau cari buah jangan petik mangga Sama sendiri. halnya Masih dengan banyak. sayur-sayuran, buah-buahan banyak juga buah-buahan diperlukan lain. oleh masyarakat Indonesia. Meskipun supermarket juga menyediakan buah-buahan, tetapi Kalau banyak di ibu Batam rumah pakai tangga mobil ya, yang Dek, ya. tetap memilih Mangga membeli manis, buah mangga pada manis, pedagang mangga keliling manis. karena kualitas buahnya lebih bagus. Oleh karena itu ketika memulai usaha ini, Sobat Bagus harus memastikan kualitas dari buah-buahan yang akan dijual. Ide usaha yang kelima adalah Nah, es usaha keliling nih, kalau panas-panas paling enak. Usaha ini cocoknya Kalau dijual hujan di jangan dekat jualan sekolahan es. yang banyak anak-anaknya karena anak-anak selalu menyukai makanan manis. Es ini sudah banyak Oh, sekali tuh, anak-anak selalu menyukai makanan manis. Ada kipoin-kipoin. Sobat Bagus bisa tes sendiri ya. Lalu, karena berjualannya pakai motor, Sobat Bagus bisa pindah ke beberapa sekolah saat berjualan, misalnya istirahat pertama di SDA, kemudian istirahat keduanya tuh, pindah ke bisa SDB diatur dan waktunya. sebagainya. Ide usaha yang keenam adalah usaha Perabot keliling, apalagi kalau disewa-sewain Kebutuhan apa rumah tangga sewain, tidak ada dikreditin. habisnya dan ada Dikreditin. saja kebutuhan yang mendadak, misalnya ember. Lihat. Ketika Dulu kita ke diperlukan warung, mendadak, ibu toko rumah kelontong, tangga lihat toko malas kelontong sekarang bisa menuju jalan-jalan. toko online Nyamperin kita. memakan waktu beberapa hari, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan Sobat Bagus sebagai peluang usaha perabot keliling. Barang yang dijual pun tidak cepat rusak, sehingga kalau hari ini tidak laku tinggal dijual lagi Masih bisa dijual besoknya. besok. Ide usaha yang terakhir ini pasti yang Bakso paling populer keliling. kalau masalah jualan keliling karena pecinta bakso Mantap di Indonesia ini. Ini fantastis cool depan harus jumlahnya. bawa bakso keliling. Umumnya bakso memang dijual bikin pakai bakso gerobak, keliling. tetapi dengan berjualan pakai motor Sobat Bagus lebih tidak capek saat berjualan dan Udah nggak zamannya bisa pakai menjangkau gerobak. daerah-daerah yang jauh Bisa untuk parises, berjualan. Bapak Ibu. Tetapi pakai harus motor. diperhatikan soal kualitas baksonya ya Sobat Bagus sehingga disukai oleh pelanggan. Itulah 7 ide usaha keliling pakai motor terlaris anti tekor omset 10 jutaan per bulan versi Bisnis Bagus. Semoga setelah menonton video ini Anda menjadi terinspirasi saat memilih usaha keliling.
Bisnis Bagus mendoakan yang terbaik bagi para penonton yang sedang menjalankan usaha atau ingin memulai usaha. Semoga Oke. Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Oke, ini sekilas tentang usaha keliling. Masih banyak lain. Masih banyak lagi yang lain. Contohnya hujan. Hujan itu kita tidak pernah bisa memiliki kepastian. Hujan berapa hari ini kan kadang berhenti, atau hujan lagi. Berhenti sebentar, hujan lagi. Tadi matahari sempat keluar, hujan lagi. Bisnis juga tidak ada kepastian sekarang. Tidak ada kepastian. Ekonomi ke depan sudah diprediksi, malah ada yang memprediksi uang mata negara China akan lebih meningkat dibanding US. Itu prediksi loh. Kenapa? Karena sekarang semua serba made in China. Coba lihat jam tangan, panci, segala pasti harus made in China. Ya kan? Kalau dulu kan kita cari yang Jepang. Kalau nggak US, Amerika. Kenwood, ya, Pioneer dulu zaman dulu. Sony. Sekarang produk China, Sony. Ya kan? Sony jadi Sony. Ya kan? Banyak itu yang dipleset-plesetin. Ya kan? Aiwa jadi Awah. Mirip-mirip, orang nggak ngerti ya, pikir wah ini jangan-jangan barang Jepang, barang Cina sekarang made in China. Artinya apa? Makin ke depan, makin tidak ada kepastian. Kan? Karena semua orang dimanjakan. Tetapi ada satu hal yang saya bersyukur dan kita semua harus bersyukur bahwa Tuhan janji bahwa kita semua akan diberkati. Gak apa-apa dunia gak pasti dengan ketidakpastiannya gitu. Tapi kita punya Tuhan yang memberi kepastian. Ya. Nah kita mau belajar ini terkait dengan Roh Kudus sampaikan minggu lalu. Saya juga terkejut juga. Begitu saya baca firman-Nya, loh kok ada connecting? Ada connecting antara yang minggu kemarin, bahkan VOP hari ini tentang tokoh yang dibahas yaitu Petrus. Saya nggak ngerti gitu, bahwa Tuhan itu betul-betul sayang sama gereja ini sehingga semuanya punya tali benang merah. Supaya apa? Supaya kita pulang diberkati. Gak ada tuh yang pulang dengan tangan hampa. Ditanya tadi khotbah apa minggu ini? Itu tentang jualan bakso keliling? Enggak. Gitu loh. Ada firman Tuhan yang mau kita klaim. Karena janji Tuhan ya dan amin. Jadi bukan hanya kita hidupi, kita yakini dan kita genapi, kita terima. Sorga nggak pernah berhenti memberkati. Yang membuat berhenti itu kita, yang membuat bukan berhenti, membuat tertunda itu kita. Ya. Makanya kita akan belajar hari ini ya, dari prinsip ini. Dan ingat, bisnis online memang menjanjikan. Tapi ada satu hal yang saya bilang di luar 5 panca indera yang tidak bisa hilang dari kehidupan manusia. Itu apa? Yaitu komunikasi. Kadang kita belinya sedikit sama toko A. Tapi saya suka sama toko A kalau kita ngobrol connect. Kalau ngobrol kok asik. Beli barang cuma 5.000, ngobrolnya 1 jam. Pengen ke toko A. Kenapa? Orangnya enak diajak ngobrol. Makanya sekarang perhatiin, ini online sudah mulai ikutin. Kita belanja barang, kita selalu tanyanya apa? Barang ready kan? Dan gitu ya, biasanya kalau online ya. Sebelah ready, silakan di order. Gitu ya biasanya ya. Habis itu boleh dibantu packing yang aman dan pengirimannya, selesai. Sekarang enggak. Saya kasih tahu nih, bisnis online sekarang, marketingnya. Saya udah dapat beberapa waktu. Iya kak, yang ini bagus loh kak. Beda loh kak, ketebalannya begini, ketebalan begitu. Ayolah kak di order, gak nyesel kok kak. Panjang, ngomongnya panjang. Akhirnya ujungnya apa? Curhat. Gitu. Kakak, kenapa beli ini? Buat apa? Jadi marketing sekarang, digital marketing sekarang udah canggih-canggih. Karena mereka sudah ketemu. Bisnis online tidak bisa mengcover seluruh panca indera manusia. Termasuk tadi, keasikan dalam berkomunikasi. Manusia itu butuh teman bicara loh. Manusia butuh teman bicara. Kalau manusia nggak diajak bicara, dia akan merasa terkucilkan. Ini tugas gereja untuk
membawa, menarik mereka sehingga mereka tidak merasa sendirian. Begitupun penjualan. Kalau asik, besok beli sini lagi deh, enak. CS-nya enak, customer service-nya ngerespon enak. Ini yang kita mau belajar hari ini, kenapa kita harus mendapatkan atau mengklaim kepastian dalam ketidakpastian. Kenapa orang keliling? Karena sekarang toko banyak yang sepi. Orang tinggal duduk main handphone. Nah dia supaya bisa berlangsung, dia tawar-tawarkan. Dia keliling, dia cari tempat. Market yang mana yang bagus, cocok di mana? Jualan es cocoknya di sekolah. Ya udah jam istirahat sini jam 12, di sana jam 1. Dia bisa pindah-pindah kayak tadi. Kemarin saya lihat di Google ada satu juga jualan keliling baju. Dia pakai mobil, lalu ada kapnya dibuka, baju semua. Saya percaya di sini sumbernya baju itu. Saya rasa kalau ada yang tawarin ke komplek-komplek 350.000 pakai speaker 350.000, saya rasa ramai itu. Ibu-ibu yang datang. Percaya nggak sama saya? Gitu. Bisa aja, gitu. Kita nggak pernah tahu. Nah itu hikmat yang dari Tuhan. Dan pastinya bukan hanya hikmat, akarnya adalah janji Tuhan. Tuhan memberikan hikmat. Pasalnya mana? Ayatnya mana? Nah kita akan belajar sekarang. Kita buka Alkitab kita. Kita mulai dari Ibrani. Wah, Ibrani ini untuk bangsa Israel ya, Hebrew ya. Nah, kita ini Israel rohani. Ibrani 6 ayat 9. Kita baca 4 ayat pertama dulu, 9 sampai 12. Ibrani 6 ayat 9. Perikopnya apa di situ? Berpegang teguh pada pengharapan. Kita terjebak dalam waktu, Tuhan ciptakan waktu, kita tidak pernah bisa pegang waktu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan berikan kita yang terbaik. Makanya dikatakan pengharapan. Sesuatu yang diharapkan tetapi belum bisa dijangkau. Demikian firman Tuhan, Ibrani 6 berpegang teguh pada pengharapan ayat 9. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Katakan yang lebih baik. Ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Katakan sampai sekarang. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. 4 ayat pertama itu intinya adalah bahwa apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, dan kasih yang kita berikan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Itu yang pertama. Makanya kemarin kita belajar tentang bukan hanya melakukan firman, tapi melekat kepada Tuhan. Jadi bukan hanya jadi Marta, bukan hanya juga jadi Maria, tapi jadilah Maria dan Marta. Melakukan dan melekat. Itulah yang terbaik. Makanya Marta dan Maria, Yesus katakan Maria lebih baik, bagian yang terbaik. Sebenarnya bahasa terjemahan aslinya, bahasa aslinya bukan bagian yang terbaik, bagian yang lebih baik, bukan yang terbaik, bagian yang lebih baik. Nanti kita akan bongkar bahasa Yunani. Dulu saya pernah khotbahkan di sini. Bagian yang lebih baik dari Marta, artinya melakukan firman itu baik, tapi melekat sama Tuhan lebih baik daripada melakukan firman. Pak, artinya kalau lebih baik nggak usah lakukan nggak? Enggak.
Marta juga baik kata Yesus. Tapi Maria mendapat bagian yang lebih baik. Artinya keduanya harus dilakukan. Ketika keduanya dilakukan menjadi yang terbaik. Ya, makanya kemarin kita belajar bahwa kita bukan hanya melakukan firman, tapi melekat kepada Tuhan. Di sini diulang di Hebrew, di Ibrani, bahwa pekerjaanmu, di ayat 10 ya, pekerjaanmu dan kasihmu. Kasih itu kasih mula-mula, jatuh cinta lagi sama Tuhan. Saya kadang-kadang gini sama istri saya, kalau sama anak saya lah, kalau istri saya lebih tahu lagi. Anak saya sekarang udah mulai ikutin saya tuh. Kalau saya lagi kerja, lagi sibuk, tiba-tiba anak saya bilang, sudah jam 5.30. Kenapa emangnya? Karena kita mau pelayanan. Jadi udah siap itu, kita udah diingatin. Gak ada tuh bilang, wah ini kita sibuk, ini sibuk. Saya sibuk. Kalau mau kita udah sibuk deh. Ya. Tapi kalau buat Tuhan, gak ada saya berani kata, Tuhan sorry ya, saya lagi sibuk. Gak berani saya. Kenapa? Tuhan itu memberkati kita lebih daripada apa yang kita berikan sama Dia. Ini saya ulang lagi ya, kenapa saya ngomong begini? Karena saya mau kita lebih melekat sama Tuhan. Saya sebagai Bapak Rohani saya mau ajarkan, jangan hanya jadi pelaku firman, kita harus naik level, kita melekat sama Tuhan. Karena kalau saya tanya, sekarang berkat yang kita dapat mau next level gak? Sekarang saya tanya lagi, berkat kita mau ditambahkan gak? Nah sekarang saya tanya, rasa cinta kita ditambahkan gak sama Tuhan? Kok aminnya lemas tuh? Kalau berkat aminnya kuat tuh, kalau tanya jatuh cinta ada aminnya lemah gitu. Nah ini yang saya mau ngomong gitu. Jangan sampai kita nih nggak ngerti konsepnya, karena di sini firmannya sudah dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil. Allah kita maha adil gak? Tahu gak maha adil? Apa maha adil? Hah? Apa maha adil? Hah? Ayo, yang dituakan di sini kadang-kadang suka dapat hikmat-hikmat baru. Oh, iya, dia lebih maha, itu punya kemahaan, dan adil itu kita tahu ya, benar adalah benar, salah adalah salah. Dia nggak bisa digoyang-goyang itu, nggak bisa dinego-nego itu. Kalau dia Allah itu dikatakan adil, iya, sehingga ia lupa, nggak mungkin. Kalau dia adil, dia nggak akan lupa. Kemarin kita udah ilustrasi ya, pengamen ya. Kalau pengamennya kenal, nggak mungkin kasih 500 perak. Ya. Kalau pengamennya kenal, pasti kasih yang terbaik. Apalagi orang gereja kan gitu. Apalagi Tuhan. Kalau kita melakukan firman dan kita dekat sama Tuhan, diizinkan nggak orang-orang yang ganggu kita? Nggak diizinkan itu. Dihindari itu. Coba sekarang gini ya, kita fair-fairan, kita ngerenung, kita fair-fairan. Sekarang coba renungkan baik-baik. Apa karya Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita? Coba renungkan. Dulu kita bergaul dengan siapa? Yang membawa kita kepada hal-hal negatif. Lalu sekarang, mana teman-teman yang negatif? Lalu Tuhan gantikan nggak dengan teman-teman yang positif? Coba renungkan aja, saya nggak usah jawab, kalian renungkan aja. Kemana teman-teman kita yang dulu, yang negatif, yang banyak merusak kita? Sepertinya kok hilang ya? Enggak, saya tanya dulu, ini nanti silahkan dikoreksi, kalau saya sih merasakan gitu. Sepertinya kok hilang. Tapi bukan berarti kita nggak ada teman, tapi kita digantikan dengan teman-teman yang baik. Saya percaya itu salah satu karya Tuhan, bahwa Dia adil, dan Dia melihat pekerjaan kita, Dia melihat kasih kita, sehingga hidup kita sudah diubahkan, sudah diperbaharui ke komunitas yang lebih baik, ke komunitas yang benar, ke komunitas yang penuh dengan kasih. Saya percaya kok ada karya Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Saya mulai dari pergaulan dulu. Kenapa? Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Itu penting. Orang bisa rusak gara-gara pergaulan. Salah temen. Jangan. Saya bukan bilang nggak boleh berteman. Boleh. Tapi pilihlah teman yang di dalam Tuhan. Jangan sampai nanti kita terjebak, terbiasa. Kalau Alkitab bilang gitu. Terbiasa dengan kebiasaan yang buruk.
Gitu ya. Nah, lalu setelah kita bekerja melayani dan kasih kita kita berikan buat Tuhan, lalu dikatakan supaya kamu lebih sungguh-sungguh. Oh, lebih sungguh-sungguh lagi, komitmen. Kalau belajar tuh nggak setengah-setengah, lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa saya bisa jadi seorang profesional untuk di IT, untuk di teknik? Karena saya sungguh-sungguh dari kecil sampai besar, sampai tua sekarang, sampai punya anak, saya tetap cinta teknik. Saya nggak pindah-pindah. Makanya saya pro. Gitu. Ya. Yang ketiga, agar kamu jangan jadi lamban, tapi penurut-penurut. Jadi jangan kita menunda. Karena berkat itu tetap ada dan masih ada sampai hari ini. Justru kita harus jadi penurut, ikutin maunya Tuhan apa. Karena kalau kita ikutin jalannya Tuhan, kita masuk melalui pintunya Tuhan, saya percaya pintu Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan sudah desain. Tuhan tidak berkata berubah-ubah. Kalau Tuhan berkata, aku berkati, lihatlah Ayub yang soleh ini. Dia tetap soleh. Gak mungkin gugur. Gak boleh gugur. Itu firman Tuhan. Dia adalah Tuhan. Kalau dia bilang, semua jemaat dan pengerja yang setia di GBI Pantai Permata diberkati, tetap diberkati. Gak bakal itu. Kelihatannya, kenapa ya kok saya porsinya belum dapat? Ya kita koreksi diri. Cermin dulu dengan firman. Ada gak yang salah dari kita? Gitu. Selama ini kan kita dengerin firman nih. Nah, kita melakukan dan melekat gak sama Tuhan? Saya percaya kok orang yang sering berduaan sama Tuhan, 5 tahun kemudian pasti hidupnya berbeda kok. Saya sangat terlalu percaya itu. Dibandingkan dengan 5 tahun orang yang terpisah dari Tuhan, hidupnya juga pasti berbeda. Gitu. Berbedanya apa? Kontras. Nanti kalian bisa lihat deh. Kalian bisa lihat. Orang yang menolak Tuhan, 5 tahun kemudian jadi apa? Orang yang dekat sama Tuhan, tiap hari saat teduh, berduaan sama Tuhan, 5 tahun kemudian jadi apa? Lihat aja. Pasti hikmatnya bertambah, hidupnya berubah, cara bicara, pola pikir berubah. Kalau dia nggak berubah, pelepasan deh sama saya deh. Pelepasan sama saya. Berarti ada hal yang masih ngeganjal, ada blok yang belum dihancur. Gitu. Nah, kalau kita lakukan ini, maka kita akan mendapat, ayat 12 ya, kita akan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, sekarang saya mau tahu nih, apa sih yang dijanjikan Allah? Kita semua mau tahu. Kita baca ayat 13 sampai 16. Saya bagi 3 bagian ini di sini. Nah, ini bagian kedua kita masuk. Ibrani 6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Lanjut, ayat 14. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kalau di hakim itu, di persidangan itu, hakim kalau minta kesaksian pasti saksinya disumpah. Pakai kitabnya. Ya. Gitu ya, pakai kitabnya, ditaruh di atas kepala. Ya, taruh di kitab. Karena agamanya atau Tuhannya itu lebih tinggi daripada penganut agama itu sebagai saksi yang dihadirkan sebagai saksi. Tapi di sini Allah yang punya kemahaan bersumpah demi dirinya sendiri. Allah tidak perlu bersumpah karena Allah tidak punya dusta. Allah itu maha benar. Tapi untuk memateraikan perjanjiannya, ia bukan hanya berfirman, tetapi dia bersumpah. Kita tidak boleh bersumpah. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Karena sumpah itu mengikat, Bapak Ibu. Ya. Tapi Allah bersumpah. Sedangkan firman-Nya ya dan amin.
Tapi dia mengikatkan lagi dirinya dengan perkataannya, dengan sumpah terhadap diri. Apa yang dia sumpahkan kepada Abraham dan keturunannya? Kita ini keturunan Abraham. Makanya nama urapan gereja ini adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu dapatnya dari Abraham. Waktu dia mempersembahkan Ishak. Kenapa tanggal 17? Karena tanggal 17 kapal Nabi Nuh itu berhenti di pegunungan Ararat. Tanggal 17 bulan ke-7. Nanti boleh diselidiki lagi. Tuhan Yesus bangkit di tanggal 17 bulan ke-7. Jadi gereja ini khusus. Bukan asal-asal bangun terus kasih nama, enggak. Sekalipun gereja ini namanya sudah diambil yang lain, tapi pengurapannya ada di sini. Ya, saya sudah ngerasain, kita sudah ngerasain. Saya juga terkejut kemarin dengar kesaksian Novi, 3 kali dapat sayembara motor. Kita kapan dapat sayembara mobil kan gitu pertanyaannya. Menyusul, amin, haleluya. Beri pujian dulu buat Tuhan. Saya kira cara Tuhan memberkati unik. Cara Tuhan memberkati. Masing-masing punya porsinya, masing-masing punya jalan. Karena Roh Kudus kreatif. Yang pasti pada akhirnya semuanya diberkati. Katakan amin. Ya, nggak ada yang nggak diberkati. Respon yang penting. Dari kemarin saya bilang respon. Jangan sampai responnya salah. Respon salah, berkatnya itu pasti tertunda, bukan hilang, tertunda. Berkatnya tertunda. Respon nggak boleh salah. Responnya nggak boleh salah. Nah, saya sebagai Bapak Rohani, saya ajarkan, saya bukakan apa yang Tuhan tuntut, Roh Kudus tuntut. Di sini dikatakan berkat yang akan kita terima yaitu ayat 14, kita baca sama-sama sebagai deklarasi. 3, 2, 1. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Oke, sekarang kita ganti ya, engkaunya nama kita. Kita perkatakan bersama-sama. 3, 2, 1. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati Edwin berlimpah-limpah dan akan membuat Edwin sangat banyak. Amin. Ini deklarasi iman. Ini deklarasi iman. Ya. Deklarasi iman. Ya, jadi yang mau nikah nih harus deklarasi iman. Abraham itu punya anak ngandung umur 99, lahirnya umur 100 loh. Umur 100 Abraham itu baru lahir si Ishak. Anak perjanjian. Ishak. Lahir Ishak. Umur 175 Abraham meninggal. Ishak nikah umur 40 tahun. Sarah duluan meninggal. Baru Abraham meninggal. Jadi waktu Ishak menikah, Abraham masih ada. Waktu Ishak punya anak Esau dan Yakub, Abraham masih ada. Dia nggak sampai lihat Yakub punya 12 suku, belum sampai situ. Tapi dia ada. Dia mendapatkan janji. Dan janji itu ketika dia ada dan dia tidak ada, Abraham kehidupannya berlimpah-limpah. Dia lihat itu semua. Sampai keturunannya Yakub juga berlimpah-limpah. Bahkan ketika bangsa Israel mau dimusnahkan, tiba-tiba ada si Yusuf. Dia berkati juga orang nomor 2 Firaun. Jadi nggak bisa. Sampai hari ini Israel, keturunannya Abraham, dan kita semua diberkati. Gitu. Itu janjinya Tuhan. Nggak tahu caranya gimana. Semua orang caranya pasti beda-beda, tapi diberkati. Yakin dan percaya saya, semuanya diberkati. Tetapi jangan lupa, berkat ini kan tambah-tambahkan. Tadi dikatakan di ayat yang ke-10, coba lihat ayat 10. Ini saya kasih tahu penjabaran Alkitabnya ya, ayat 10. Perhatikan di sini. Oh bukan, coba mundur 9. Ayat 9 coba. Iya. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung apa? Keselamatan. Kita ikut Yesus tujuannya untuk diselamatkan. Ada berkat keselamatan. Tapi untuk mendapat berkat keselamatan itu ada perjalanan rohani. Sampai nantinya akhirnya kita disempurnakan, ketemu Yesus, kita disempurnakan.
dalam pelayanan kita, dalam kasih kita yang tidak sempurna dan belum sempurna. Ketika Yesus di awan-awan, kita disempurnakan. Itu nanti kita akan dapat berkat keselamatan. Sepanjang perjalanan rohani menuju berkat keselamatan yang sudah disediakan buat kita, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Ada berkat apa sepanjang perjalanan rohani itu? Pertama, berkat perlindungan. Makanya Mazmur 91 nggak saya hilangkan di sini. Banyak orang, udahlah skip aja, masing-masing di rumah. Maaf, itu doa, itu deklarasi iman kita terhadap Allah, Tuhan kita yang hidup. Makanya Mazmur 91 nggak pernah saya hapuskan. Itu yang pertama. Pak, apakah itu kayak mantra? Bukan mantra, tapi deklarasi iman. Apa bedanya mantra sama deklarasi iman? Mana yang dituakan itu? Mana beda mantra sama deklarasi iman? Mantra sama deklarasi iman tuh beda. Ya. Deklarasi iman itu kita percaya bahwa Tuhan kita yang hidup itu menjanjikan perlindungan. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua apa? Kesembuhan. Kita nggak mungkin dari kecil sampai gede nggak sakit. Pasti ada sakit. Tapi oleh bilur-bilur Yesus kita akan jadi sembuh. Ya. Itu berkat kesembuhan. Berkat ketiga apa? Berkat ketiga adalah kekuatan. Kalau kita nggak ada kekuatan, gimana kita mau cari uang? Ya. Kalau nggak ada kekuatan, gimana kita bisa berkarya? Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita melakukan kehendak Tuhan sampai pada akhirnya nafas hidup kita terang. Yang keempat apa? Berkat kelimpahan. Tuhan kasih kita kelimpahan untuk diberkati, memberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukan disimpan sendiri. Kalau disimpan sendiri beda. Makanya apa yang terjadi? Tuhan bilang sama firman Tuhan yang dikatakan di Korintus, aku kasih kamu roti dan benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Sehingga kita menghasilkan buah. Ingat, benihnya satu, buahnya banyak. Tapi bisa nggak kita berani? Makanya kemarin tuh saya banyak sekali mempelajari. Lebih baik unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Susah. Yang kelima apa? Umur panjang. Kita dikasih waktu, umur panjang untuk menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ini berkat-berkat ini terus menerus diberikan, dilimpah-limpahkan, atau dilimpah-limpahkan, ditambah-tambahkan. Tuh limpah-limpah tuh artinya tuh. Ditambah-tambahkan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus di awan-awan menjemput kita untuk diselamatkan. Ini bagus loh. Ya, makanya yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Semuanya untuk keselamatan kita. Bagaimana kita bisa diselamatkan kalau kita nggak diberkati? Kita pasti diberkati. Cuma responnya supaya kita mengklaim janji Abraham, keturunan Abraham, kita adalah keturunan Abraham yang diberkati, dimateraikan. Makanya itu doa saya, setiap hari saya doa di sini. Saya berdoa untuk jemaat dan pengerja yang setia beribadah di GB Pantai Permata untuk dimateraikan berkat Abraham. Itu selalu saya doakan ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa kita selalu diberkati. Jangan pernah tertuduh, jangan pernah merasa gagal. Tadi bagus itu Biomi. Ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah bersumpah dan berjanji. Makanya di ayat 17 dikatakan begini. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Katakan kiri kanan, kamu berhak. Katakan kamu berhak. Ini berhak. Ya. Berhak loh, ini berhak. Dan kita diikat dengan sumpah oleh Allah. Supaya, kata ayat 18 ya, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan
beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dua kenyataan. Apa dua kenyataan? Satu, firman Tuhan ya dan amin. Kedua, sumpah atas dirinya sendiri. Allah berfirman ya dan amin. Kedua, sumpah. Berat dari sumpah. Sumpah kepada dirinya sendiri. Artinya dia tidak boleh dan tidak mungkin berdusta. Kita semua pasti diberkati. Ingat, melakukan firman melekat. Jangan melakukan firman gak melekat. Melekat. Kalau nggak datang nggak apa-apa. Misalnya nggak datang ke acara-acara gereja gitu nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya harus dicek tuh ya masing-masing ya. Ada nggak kalian saat teduh? Ada nggak kalian berduaan sama Tuhan? Kalau ada nggak apa-apa. Melekat. Jangan sampai kesibukan itu akhirnya mengurangi porsi kita melekat kepada Tuhan. Itu bahaya loh. Itu bahaya loh. Kalau saya terus terang, saya suka banget berduaan sama Tuhan. Sesibuk apapun, secapek apapun, sesakit apapun, diranjang saya kalau sakit. Sekarang saya tanya, kalau orang sakit, duduk apa tidur? Ada nggak orang sakit duduk? Ada. Tapi maksudnya kalau orang sakit, ada nggak duduk tidur? Kalau di rumah sakit itu disuruh duduk, maaf Pak, kamar penuh, Bapak duduk aja di situ. Hah? Kalau sewa kamar pasti tidur kan? Tidur. Yang dilihat apa kalau tidur? Hah? Kalau kita lagi tidur bareng, kita lihat apa? Benar nggak? Benar nggak? Kalau tidur di rumah sakit lihatnya gini nggak? Di situ merenung nggak? Betapa Tuhan begitu baik sama kita. Hah? Ah, udah pernah ngalamin di rumah sakit? Oh belum, jangan ngalamin. Jangan ngalamin. Jangan. Tapi intinya gini loh, kalau kita diizinkan untuk merenung bersama Tuhan. Pilih mana? Di ranjang orang sakit atau saat teduh bersama Tuhan? Saya lebih pilih saat teduh. Iya dong, bener dong. Sekarang saya kasih pilihan nih, mau saat teduh. Saya nggak bilang gitu, cuma maksud saya, kalau bisa dikasih pilihan, saya lebih suka saat teduh. Kenapa? Dengan saat teduh saya diberikan hikmat, saya diberikan kekuatan, saya diberikan kesehatan, saya diberikan pintu berkat. Kalau di rumah sakit, kantong saya habis bayar rumah sakit, saya nggak bisa kerja, betul nggak? Saya nyusahin orang, betul nggak? Makanya jangan sampai sakit. Caranya gimana? Hati harus gembira. Ya, ya udah, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang sudah punya pasangan bilang kiri kanan, ya, bilang sama pasangannya, jangan kiri kanan, sorry, bilang sama pasangannya, bilang, berikan hati yang gembira padaku sayang. Yang sudah nikah loh ya, yang belum nikah jangan, yang belum nikah bilang sama temennya, sama teman-teman sebelahnya, jadikan harimu penuh dengan sukacita. Haleluya. Ya, kalau ini gembira sehat terus. Ketemu Pak Gembala juga senang. Shalom Pak. Wah. Wih, bersinar-sinar. Ya kan? Senang saya ngelihatnya. Jangan shalomnya kayak gimana pagi kayak, ya ampun Tuhan, kenapa nah ini ya Tuhan? Sampai saya teduh berkali-kali gitu, saya kepikiran di bawah, Tuhan kenapa dia begitu ya Tuhan? Nanya terus gitu kan? Ya harus sukacita. Karena saya percaya dengan sukacita, berkat Tuhan pasti mengalir. Amin. Saya rindu loh dari sini lahir pengusaha-pengusaha sukses. Ya, gak usah kita cari domba gemuk, tapi Tuhan jadikan di sini kita semua jadi domba gemuk. Haleluya, berikan buat Tuhan. Ini janjinya. Ini awal tahun 2025 saya disuruh khotbah ini. Ini janjinya loh. Kita harus amini, kita harus imani bahwa 2025 kita dapat double blessing. Amin. Gitu loh. Dia sudah berbicara, dia sudah bersumpah. Bagian kita melakukan firman dan melekat kepadanya. Easy. It is easy. Very easy. Sediakan waktu berduaan sama Tuhan, pacaran sama Tuhan. Gitu. Jangan pacaran sama bos. Pacaran sama Tuhan. Kedua, pacaran sama istri sendiri. Oh, itu mantan pacar. Beda lagi. Mantan pacar. Sehingga apa pengharapan kita dikatakan di ayat 19?
pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Sauh. Saya pernah hilang gitu. Saya mancing di Jembatan 5, ada satu pulau namanya Pulau Bulang kalau nggak salah saya. Sembulang, Pulau Sembulang. Saya mancing waktu itu ada ikan pari kecil-kecil. Itu enak kalau buat dipepes. Jadi waktu itu badai. Jadi saya mancing itu masih dalam keadaan badai, saya masih mancing naik terus. Pari kecil-kecil, pari daun kecil-kecil itu pari paling enak. Jadi saya ini kan orangnya degil ya, begitu dapat gitu ya, biasanya nggak mau berhenti. Nah, teman-teman saya di kapal, di perahu kita pakai sampan, bukan kapal sampan sorry, karena ini mimbar, saya nggak boleh bohong, pakai sampan. Pakai sampan, kita mampir di Kelong karena badai. Kita ke Kelong deh, karena sudah kuat. Ya. Kita ke Kelong, kita ikat kapalnya. Saya disuruh naik. Saya bilang, nanti dulu lah, ikan masih makan, biar saya di sinilah, diikat aja kapalnya. Saya mancing di situ sampai akhirnya saya baru sadar kok air pada masuk ke sampan. Yang saya kerjain bukannya nunggu ikan, tapi saya buangin air dari sampan. Kenapa ini ya? Begitu saya tengok ke belakang, saya sudah jauh dari Kelong itu. Saya punya ikatan itu lepas. Wah, panik saya. Karena saya bukan orang laut. Saya orang orchid. Teriak-teriak saya, tolong, panik saya. Waktu itu hoki belum, masih kecil kayaknya. Nah, jadi, ya puji Tuhan ya, kedengar suara saya, mereka pada bangun, nggak tahu jam berapa itu, mereka ikat tangan mereka pakai dirijen, pakai tali, mereka pada nyebur, kejar kapal saya. Akhirnya saya terkejar, itu berenang, wah itu dalam ombak dia berenang, itu hebat sekali, itu Tuhan baik. Saya nggak ada dayung, saya nggak ada Petromax, saya nggak ada sauh. Jadi mereka teriak, Pak, lempar jangkar. Saya bilang, jangkar di Kelong. Puji Tuhan, akhirnya dapat kapal. Dan kami pelan-pelan tapi pasti akhirnya bisa ke Kelong lagi. Artinya apa? Sauh itu penting supaya kita bisa berlabuh. Kalau berlabuh titiknya pasti, perahunya nggak hilang. Artinya ada kepastian dalam ketidakpastian. Siapa sauh itu? Yesus. Amin. Ya, kok bisa dia Pak? Yesus itu adalah perintis bahasanya penerobos. Dia bukan di belakang kita, dia berjalan di depan kita. Dia yang nerobos, dia buka jalan buat kita. Ya. Sehingga menurut peraturan Melkisedek adalah imam besar, raja Salem, raja damai, yang tidak berbapa dan tidak beribu. Gitu ya, Melkisedek. Menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Itu adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Zaman dulu nggak boleh masuk ke kemahnya kemah pertemuan antara imam dengan Allah. Di situ ada tabut, yang boleh masuk hanya imam. Makanya begitu imam masuk berdoa, dia keluar, dia memberkati jemaatnya. Jadi nggak ada tuh jemaat pada saat itu, kalau menurut peraturan hukum Taurat, jemaat pada saat itu memberkati jemaat. Nggak ada imam yang memberkati jemaat. Nah, imam yang sekarang kita percaya imam agung namanya Yesus. Dia yang masuk dalam kemah pertemuan dan dia sendiri adalah Allah. Kemah pertemuannya bukan kemah pertemuan yang dibuat manusia, tapi Yesus sekarang ada di surga, di kerajaan surga yang dibuat dari firman Allah. Terjadi dari firman Allah. Dia adalah imam agung yang masih sampai hari ini membela kita, menjaga kita, memelihara kita, dan bahkan memberkati kita. Amin.
Dia sudah bersumpah dan mengikat dirinya untuk kita. Artinya apa? Itu ada berkat yang termaterai buat kita. Nggak respon aja, melakukan, melekat. Sehingga saya percaya berkat yang berlimpah-limpah akan datang. Amin. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Hari-hari ini ekonomi, kondisi, banyak ketidakpastian. Tapi ada satu yang pasti. Janji Tuhan kepada keturunan Abraham, yaitu kita. Kita akan diberkati berlimpah-limpah dan akan bertambah semakin banyak. Artinya apa? Keturunan kita juga diberkati. Bukan hanya kita yang diberkati, keturunan kita diberkati. Dan saya terlalu percaya kalau Allah berjanji dan bersumpah, tidak akan ada dusta. Jadi mulai hari ini, lakukan firman, dekat dengan Tuhan. Karena berkat Abraham yang dijanjikan dan disumpahkan buat kita, itu akan tergenapi di tahun ini. Bahkan akan ditambah-tambahkan untuk tahun-tahun berikutnya, sampai kita menerima berkat keselamatan. Amin. Itu firman Tuhan hari ini. Saya mau kita semua meresponi. Dan saya percaya bahwa tuntunan nasihat pada pagi ini, gak ada yang tersinggung. Bilang kiri kanan, jangan tersinggung dong. Tapi tersenyum, bilang. Bilang lagi kiri kanan, tapi tersenyum. Karena Tuhan mau kita diberkati. Ya, yang amin cuma satu. Tuhan mau kita diberkati. Amin. Begitu. Ya, ingat, ini pesan Tuhan yang hidup. Saya percaya, nanti kalau sudah diberkati, jangan lupa sama Pak Gembalanya ya. Biar kita sama-sama berbagi gitu maksudnya sama yang lain. Oke, pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagi. Ya, hari ini kita harus sukacita. Karena awal tahun harus sukacita. Apalagi nanti kalau mau Imlek. Saya lagi tanya sama Tuhan nanti. Tuhan mau ngomong apa kalau mau Imlek? Seru deh. Oke, dari hari ini kita belajar kesimpulan khotbah. Kepastian dalam ketidakpastian. Bahwa dunia sekarang sedang mengalami goncangan. Mau tidak mau pasti mengalami goncangan. Kenapa? Tuhan Yesus mau datang. Dunia semakin jahat, waktu semakin sempit. Oleh sebab itu respon kita harus benar. Saya ulang lagi, dunia semakin jahat, waktu semakin sempit. Dan kita harus meresponi dengan benar. Bukan dengan baik, tapi dengan benar. Firman Tuhan yang adalah kebenaran mengajarkan kita beberapa saat ini untuk melakukan firman dan melekat kepada Tuhan. Percayalah, berkat yang sudah dinyatakan dan disumpahkan itu akan terjadi buat kita. Dan saya terlalu percaya, kita terlalu percaya, kita semua akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu saudara untuk berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kita lebih sungguh-sungguh katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong
Kita ulang dari awal, katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Benar Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Amin. Engkau yang lebih mengerti. Terima kasih Yesus. Cara untuk menolong hidupku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih lagi katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak katakan ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, di tahun 2025 ini kami semua keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu di tahun ini tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan ku percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Lord. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kami boleh merasakan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru. Kami percaya Tuhan ada berkat ganda di tahun 2025 yang sudah disediakan Tuhan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami agar kami merespon dengan benar. Sehingga berkat yang sudah dimateraikan, yang sudah dikerarkan, yang sudah disumpahkan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini sumpahnya Tuhan. Jemaat dan pengerja-Mu di tempat ini akan diberkati berlimpah-limpah. Diberkati untuk memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Makasih Bapak yang baik. Perbaharui setiap dari kami untuk bukan hanya melakukan firman, tapi lebih lagi melekat kepada Tuhan, sehingga apa yang kami berikan kepadamu, kami percaya kami akan peroleh janji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat firman. Materaikan Tuhan, materaikan Tuhan, materaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga menjadi benih firman yang subur di ruang tanah hati kami, berakar kuat, bertumbuh tinggi,
dan menghasilkan buah yang banyak, lebat dan manis dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari sorga. Kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga saat ini terbuka di hadapan kita semua. Pulanglah dan terimalah berkat pembaharuan, berkat ganda, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat perlindungan, berkat kesembuhan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.